Irama Hukum di sekolah dengan judul Sekolah Impian Ketika Aturan Dilanggar. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan sebagai ketua kelompok, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Akin, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Michi, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Arka, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Fandi, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Kawin, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Agus. Selamat menyaksikan. Sekolah impian ketika aturan dilanggar. Di suatu hari, di halaman sekolah impian, siswa-siswi terlihat berjalan dengan rapi, beberapa membaca buku dan yang lain berdiskusi dengan tenang. Selamat pagi hadirin sekalian, selamat datang di Sekolah Impian. Sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan, prestasi, dan lingkungan yang harmonis. Di sekolah ini, setiap siswa bersemangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Aturan dan norma hukum dijunjung tinggi demi menciptakan suasana yang kondusif. Benar sekali. Di sekolah impian, kami belajar tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan etika. Kami diajarkan untuk saling menghormati, jujur, dan bertanggung jawab. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, datanglah godaan yang menguji komitmen mereka terhadap aturan. Hai Dina. Hai Sinta. Hai Rudi. Di suatu ruang kelas sekolah, Rudi sedang mengerjakan PR matematika dengan wajah lesu. Budi datang menghampirinya. PR matematika ini susah sekali. Aku tidak mengerti soal ajab hari ini. Santai saja, Ruth. Kenapa repot-repot mikir? Nyontek saja punyaku. Gampang kok. Tapi itu kan melanggar aturan sekolah. Kalau ketahuan bisa dihukum. Hahaha. Alah, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Lagian siapa yang tahu? Guru-guru juga lagi sibuk rapat. Sinta melihat mereka dari kejauhan dan menghampiri mereka. Rudi, jangan dengarkan si Budi ya. Menyontek itu tidak baik. Lebih baik kamu berusaha sendiri. Kalau kesulitan, aku bisa bantu menjelaskan kok. Sudahlah Sinta, ini urusanku. Kamu tidak perlu ikut campur. Ayo, Ruth. Jangan buang-buang waktu. Keburu bel masuk. Di halaman sekolah, saat jam istirahat, Dina sedang mencari sesuatu dengan panik. Ya Tuhan, dompetku hilang. Padahal ada uang untuk bayar buku pelajaran bahasa Bali. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Dina? Dompetku hilang, Sinta. Aku tidak tahu di mana menjatuhkannya. Padahal uangnya mau dipakai buat bayar buku. Sudah kamu cari di semua tempat, di kelas, di kantin, dan di toilet. Sudah, aku khawatir uang aku dicuri orang. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Budi terlihat menyilat pergi dengan wajah mencurigakan. Pak Ketut Satpam melihatnya, tapi tidak terlalu memperhatikan. Di ruang guru, Pak Wayan memanggil Rudi dan Budi. Budi, sini dulu sebentar.
Rudi, Budi, Bapak sangat kecewa dengan kalian. Bapak mendapat laporan dari guru piket bahwa kalian sering melanggar aturan sekolah. Rudi, kamu ketahuan menyontek saat ulangan matematika. Budi, kamu sering datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Bapak, saya salah. Saya menyesal. Tapi Pak, saya kan cuma sekali-sekali saja. Cukup Budi, Bapak tahu kamu yang mempengaruhi Rudi. Melanggar aturan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Bapak akan memberikan surat peringatan kepada kalian berdua. Jika kalian mengulangi kesalahan ini, Bapak terpaksa akan memberikan sanksi yang lebih berat. Di halaman sekolah, setelah jam pelajaran selesai, Pak Ketua Satpam menghampiri Dina untuk mengatakan sesuatu. Budi dan Rudi terlihat murung. Hai Dina, kesini sebentar. Ya Pak Ketut, ada apa Pak? Begini Din, waktu ini Bapak tidak sengaja melihat gerak-gerik Budi sangat mencurigakan saat di ruang kelas. Saya melihat Budi di meja belajarmu. Oh begitu ya Pak Ketut. Baik Pak, terima kasih informasinya. Bagaimana ini Budi? Aku tahu, aku salah. Aku sudah mengecewakan Pak Wayan dan orang tuaku. Aku janji, aku tidak akan menyontek lagi. Aku juga menyesal. Aku tidak menyangka perbuatanku bisa menyakiti Dina. Aku merasa bersalah sekali. Dina datang menghampiri Rudi dan Budi. Aku sudah tahu siapa yang mengambil dompetku. Pak Ketut Satpam melihat Budi mengambilnya saat jam istirahat. Maafkan aku Dina, aku hilaf. Aku butuh uang untuk membeli rokok. Aku janji akan mengembalikan uangmu secepatnya. Di halaman sekolah, Rudi dan Budi membantu Dina mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang mengganti. Kami akan membantu Dina. Kami akan mencari pekerjaan paruh waktu pulang sekolah agar kamu bisa membeli buku pelajaran kembali. Iya Dina, kami akan menebus kesalahan kami. Kami akan bekerja keras dan mengembalikan uangmu secepatnya. Dan mereka bekerja sama membersihkan halaman sekolah, menyiram tanaman, dan membantu Dina belajar. Di halaman sekolah impian, semua siswa terlihat beraktivitas dengan gembira. Rudi dan Budi terlihat lebih bertanggung jawab dan rajin. Mereka membantu teman-teman yang kesulitan belajar. Rudi, ayo kita bantu Dina belajar. Oke. Begini cara menyelesaikan tugas ini, Dina. Ya, seperti itu. Betul-betul. Oke. Dan Pak Guru Wayan menghampiri siswa-siswi. Anak-anakku, Bapak bangga melihat perubahan pada diri kalian. Rudi dan Budi sudah menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ingatlah, aturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Patuhi aturan, hargai sesama dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kita dapat menciptakan sekolah impian yang nyaman dan aman untuk belajar. Dan begitulah, sekolah impian kembali damai dan harmonis. Rudi dan Budi belajar dari kesalahan mereka dan menjadi siswa yang lebih baik. Mereka menyadari bahwa menghargai norma hukum adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mencapai kesuksesan.
Pesan moral dari cerita ini adalah patuhilah aturan, hargai sesama, dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih.